Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cutnya Sofia dari KPI 2. Di sini saya akan mengerjakan matkul UAS teori-teori sosial. Oke, langsung aja ya Pak ke jawaban pertama. Yang pertama itu eksternalisasi, yaitu sekelompok mahasiswa, contohnya tuh mahasiswa kos yang tinggal bersama mulai membuat kesepakatan lisan tentang jadwal piket, membersihkan dapur karena sering terjadi konflik. Kemudian kesepakatan ini tuh akan lahir dari interaksi dan negosiasi mereka sendiri, murni hasil ciptaan mereka. Nah, kemudian objektivasi. Setelah beberapa minggu, kebiasaan berbaris di depan mesin fotokopi tadi menjadi pola tetap. Karyawan baru yang masuk kemudian sama sekali tidak terlibat dalam kesepakatan awal, langsung mengikuti pola tersebut. Nah, karena mereka menganggap memang begitu aturannya di sini gitu. Bahkan mungkin muncul tanda tertulis harap antri gitu di dekat mesin fotokopi. Itu contoh dari objektifikasi. Dan orang yang menyerobot akan ditegur karena dianggap melanggar aturan. Kemudian ada lagi juga seorang anak kecil yang dibawa orang tuanya ke bank atau puskesmas sejak usia dini, melihat orang-orang berbaris rapi menunggu giliran. Awalnya ia mungkin protes atau tidak sabar, namun lewat sosialisasi berulang, ditegur orang tua, kemudian melihat contoh orang dewasa, diajari di sekolah bahwa menyerobot antrean itu tidak sopan, anak tersebut lambat laun bukan hanya mengikuti aturan antri karena takut ditegur, melainkan benar-benar menginternalisasi nilai itu sebagai bagian dari dirinya sendiri. Nah, kemudian lanjut ke jawaban nomor 2, yaitu yang pertama ada ashabiyah atau solidaritas sosial. Seringkali tumbuh pada masyarakat desa yang sangat kuat solidaritasnya sehingga menciptakan kepribadian atau peradaban yang kokoh. Beda halnya dengan masyarakat kota yang sebaliknya. Nah, yang kedua ada siklus peradaban dari teori beliau tuh kan. Nah, peradaban ini akan tumbuh dari solidaritas yang kuat. Namun jika masyarakat dikuasai oleh kemalasan dan kemewahan, maka peradaban akan mudah runtuh dan tergantikan oleh yang lebih kuat. Kemudian yang ketiga, beliau menjadikan sejarah sebagai ilmu sosial, bukan sekadar cerita yang hanya dikenang, tapi ada hikmah yang harus kita ambil dan dijadikan pelajaran untuk masa depan. Yang keempat, beliau menganggap bahwa ekonomi dan politik itu sangat berkaitan erat satu sama lain. Jika ekonomi sebuah negara buruk, berarti ada kaitannya juga dengan politik yang ada di dalam negara tersebut. Yang kelima, beliau juga sangat menjunjung tinggi pendidikan anak bangsa, karena sangat erat kaitannya dengan moral suatu bangsa dan peradaban. Jika rendah pendidikannya, maka akan rendah pula nilai moralitas masyarakat tersebut. Yang keenam, beliau menggunakan metode ilmiah atau akal sehat dalam memandang permasalahan sosial yang ada di masyarakat. Kemudian yang jawaban nomor 3, menurut Iqbal, ijtihad dalam dinamika sosial. Yang pertama, ijtihad itu dipandang sebagai alat untuk menyegarakan ajaran Islam dalam realitas yang berubah. Yang kedua, menolak taklid. Beliau itu menolak taklid atau hanya pengikutan buta terhadap otoritas yang sudah lama berdiri gitu. Kemudian yang ketiga, mendorong pembaharuan hukum. Jadi institusi dan etika sosial sesuai konteks zaman. Pengaruh dari pemikiran beliau melahirkan masyarakat yang tidak hanya menjadikan Islam sebagai agama spiritual, tapi juga mencakup keseluruhan mulai dari politik hingga ekonomi. Menurut Iqbal, ijtihad sebagai dinamika sosial. Nah, yang pertama, ijtihad itu dipandang sebagai alat untuk menyegarkan ajaran Islam dalam realitas yang berubah. Kemudian beliau menolak taklid atau pengikutan buta, dan beliau itu mendorong pembaharuan hukum, institusi, dan etika sosial sesuai konteks zaman tersebut. Nah, pengaruh dari pemikiran beliau ini, beliau melahirkan masyarakat yang tidak hanya menjadikan Islam itu sebagai agama spiritual atau untuk pribadi saja, tapi juga mencakup keseluruhan mulai dari politik hingga ekonomi.
Nah, kemudian menurut Fazlur Rahman, pembaharuan pemikiran Islam melalui ijtihad, beliau menegaskan bahwa stagnasi umat Islam disebabkan oleh tertutupnya pintu ijtihad. Ia menyerukan pembaharuan pemikiran dengan kembali kepada semangat ijtihad yang kreatif dan kritis. Nah, pengaruh dari pemikiran beliau terhadap masyarakat bahwa beliau itu memiliki prinsip Islam tetap bisa menjawab tantangan-tantangan yang terjadi pada masyarakat hari ini. Kemudian yang keempat, menurut pandangan Gus Dur, beliau menolak agama Islam sebagai negara yang teokratis. Beliau memandang bahwa Islam itu adalah Islam adalah agama yang rahmatan lil alamin atau rahmat bagi seluruh alam. Gus Dur memandang bahwa masyarakat sipil sangat berpengaruh dalam menjaga kedemokrasian dalam negara, dan beliau pun sangat menjunjung tinggi nilai pluralisme. Beliau menganggap bahwa Islam mampu hidup berdampingan dengan banyaknya keragaman budaya yang ada di negara kita. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah menurut pandangan Cak Nur, Islam itu harus bisa menyesuaikan dengan arah perkembangan zaman, bukan sekadar dogma yang kaku. Beliau juga berpendapat bahwa Islam itu bisa membangun peradaban mulai dari keilmuan dan menghormati keberagaman budaya sesuai hak asasi manusia. Namun beliau sangat menolak Islam mencampur tangani urusan politik agar menghindari terjadinya otoritarisme. Nah, sekarang nomor kelima yaitu tentang pendapat Kunto Wijoyo dan Konca-Raningrat, pemikiran untuk perubahan sosial. Nah, menurut Konca-Raningrat, inti pemikirannya, pembangunan itu bukan cuma soal uang atau teknologi, tapi soal mental, sikap orang Indonesia. Kalau mentalnya belum berubah, pembangunan akan susah maju. Nah, sikap yang menurutnya jadi penghambat yaitu pertama, suka jalan pintas, yang kedua, meremehkan kualitas, ketiga, kurang disiplin, yang keempat, suka lempar tanggung jawab. Harapannya orang Indonesia itu bisa merubah mental, lebih disiplin, teliti, dan bertanggung jawab supaya pembangunan benar-benar berhasil. Nah, Menurut Kunto Wijoyo, sebagai sejarawan dan pemikir Islam, inti pemikirannya ia membuat konsep ilmu sosial profetik, yaitu ilmu sosial yang berlandaskan 3 nilai. Yang pertama, humanisasi atau memanusiakan manusia. Yang kedua, liberasi, membebaskan orang dari kemiskinan dan ketidakadilan. Dan yang ketiga, transendensi atau tetap ingat nilai ketuhanan atau spiritual. Harapannya umat Islam tidak cuma pasrah dengan keadaan, tapi aktif memperbaiki masyarakat dengan tetap berpegang pada nilai agama, bukan cuman ikut arus aja. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.